そいつを熱い白湯に浮かべ、塩昆布と一緒にかき込む。Ini adalah hayalan Atsushi saat dia kelaparan. Tubuhnya lemas sampai dia pun hampir pingsan. Seperti Jet sungguh kasihan. Dan ada lagi namun tentara. Sungguh nasibnya. Namun tiba-tiba dia kaget ada orang yang mencoba bunuh diri. Dia pun berharap agar hanya saja itu orang. Namun batinnya berkata lain. Jadi spontan saja, dia memutuskan melompat ke kali Citarum buat nolong tuh orang. Orang itu pun akhirnya sadar. Namun bukannya berterima kasih, karena ditolong orang itu malah kesal. Katanya mengganggu waktunya bunuh diri. Tapi akhirnya dia pun meminta maaf kepada Atsushi karena telah membuatnya repot, karena harus menolongnya. Namun tiba-tiba saja perutnya bunyi. Orang itu pun menanyakan, apakah Atsushi lapar? Tentu saja dia kelaparan, karena beberapa hari belum makan. Tiba-tiba saja dari seberang kali Citarum ada yang memanggilnya. Orang itu pun tampak kesal, karena ulah temannya yang bermain percobaan bunuh diri. Namun dia memiliki ide untuk mengajak Atsushi makan dengan dibayarin temannya. Tibalah mereka di warteg Pak Ade. Dengan lahapnya Atsushi makan sampai sudah habis banyak. Namun Kunikida pun tampak kesal pasti pekerjaan mereka. Berdua dia pun bertanya. Orang itu pun menjawab bahwa dia adalah detektif. Mereka menyebutnya detektif bersenjata, yakni detektif yang memiliki kemampuan supernatural. Ternyata mereka berdua ini sedang menyelidiki kasus harimau putih. Tempat itu, Kunikida pun langsung mencawang si Atsushi, karena sepertinya Atsushi tahu kasus tersebut. Dan ternyata panti asuhan Atsushi pernah diserang harimau tersebut. Dan harimau tersebut menghancurkan ladang dan memodayar semua ternak. Itulah penyebab kenapa Atsushi diusir dari panti, karena dimanapun Atsushi berada harimau tersebut nanyakan kapan terakhir kali Atsushi melihat harimau tersebut. Atsushi pun menjawab sekitar 4 hari yang lalu. Dazai pun menawari Atsushi untuk menjadi target harimau tersebut, agar Dazai dan Kunikida dapat menangkap harimau itu. Atsushi pun enggan menjadi umpan harimau itu. Namun saat Dazai bilang hadiahnya, Atsushi pun langsung kaget dengan hadiahnya. Akhirnya Atsushi pun diajak Dazai ke gudang kosong, menunggu harimau itu tiba. Dazai pun merasakan akan hadirnya harimau tersebut. Atsushi pun mulai panik dengan keadaan tersebut. Namun Dazai mencoba menenangkan Atsushi, bahwa harimau itu sebenarnya tidak akan muncul. Atsushi pun kebingungan dengan maksudnya Dazai. Namun saat Atsushi menatap bulan, tiba-tiba saja tebut. Namun tiba-tiba datanglah 3 orang tidak dikenal. Dan ternyata mereka adalah teman Dazai di detektif bersenjata. Akhirnya Atsushi pun mulai sadar, namun dia tidak ingat apa yang telah terjadi padanya. Dan Atsushi pun amat terkejut saat melihat tangannya masih berbentuk harimau. Dan Dazai pun menawarkan Atsushi untuk bergabung menjadi anggotanya di detektif bersenjata. Dan Atsushi pun mengiyakannya.